Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, izinkan kami akan mengenalkan tema tentang 3 hal yang kita melakukannya insya Allah akan tenang dalam kehidupan ini. Manusia hidup itu butuh ketenangan, kebahagiaan. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan anjuran, tip untuk kita jalani sebagai seorang muslim, yaitu beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang pertama, tip Nabi Muhammad yang bisa menenangkan hati kita adalah ittaqillah haitsuma kunta, yaitu bertakwalah dimanapun kita berada. Dengan kita bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita akan semakin dekat dengan Allah, sehingga tidak ada satupun yang ditakuti di dunia ini. Karena apa? Karena yang ditakuti hanyalah Allah. Untuk yang kedua, yaitu wa'adbini sayyatal hasanata tamhuha, yaitu ketika kita tanpa sengaja ataupun sengaja melakukan kejelekan, sertailah kejelekan tersebut dengan melakukan kebaikan. Insya Allah ketika kita melakukan kejelekan dan disertai dengan kebaikan itu, kebaikan tersebut akan menghapus kejelekan tersebut. Ini adalah yang membuat ketenangan jiwa. Karena ketika kita melakukan dosa dan tidak ada solusi untuk menghapusnya, Allah melalui Nabi Muhammadnya memberikan solusi, yaitu ketika kita melakukan dosa langsung sertai dengan melakukan kebaikan. Insya Allah dengan kebaikan tersebut akan menghapus dosa kita. Untuk yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yaitu bergaul dengan sesama manusia di lingkungannya, temannya, saudara atau tetangganya dengan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak tersebut kita akan menjadikan diri kita baik di mata mereka, dan mereka yang berada di sini kita akan merasa nyaman ketika kita bersama mereka. Ada sebuah kisah. Suatu ketika Nabi Muhammad melakukan kajian majelis taklim di suatu tempat. Tidak seberapa lama lagi kemudian ada segerombolan manusia yang membawa keranda jenazah seseorang. Nabi menghampiri mereka, "Wahai fulan, siapa yang meninggal pada saat ini?" Kemudian salah satu dari antara mereka menjawab, yaitu Fulan bin Fulan pada hari ini meninggal, wahai Nabi. Nabi mengatakan wajibat. Selanjutnya Nabi meneruskan kajian lagi bersama para sahabatnya. Tidak berselang lama waktunya, di depan majelis taklimnya Nabi ada segerombolan manusia yang membawa keranda jenazah. Nabi menghampiri mereka, "Wahai fulan, siapa ini yang meninggal lagi?" Kemudian salah satu di antara mereka menjawab bahwasanya Fulan bin Fulan pada hari ini meninggal dunia juga, wahai Nabi. "Ya, sekarang silahkan." Nabi mengatakan wajibat. Setelah berlalunya jenazah yang kedua, Nabi melanjutkan kajian bersama para sahabatnya. Salah satu dari sahabatnya bertanya, penasaran, kenapa Nabi menghampiri satu kelompok yang membawa jenazah mengatakan wajib, ketika datang kelompok yang kedua yang membawa jenazah juga mengatakan wajibat. Memberikan bertanya kepada Nabi, "Wahai, ada apa itu wahai Nabi?" Nabi menjawab bahwasanya yang pertama, di situ jenayah yang pertama diakui oleh para tetangganya, oleh para sanak saudaranya, para temannya, bahwa dalam kehidupan sebelum meninggal dia berakhlakul karimah, kepada siapapun selalu berbuat baik. Sehingga saya mengatakan wajibat, artinya apa? Wajibat lahul jannah.
dia wajib masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena dia berbuat baik dan diberi saksi oleh para temannya, tetangganya, sanak tetangganya mengatakan bahwa dia baik, sehingga persaksian mereka menjadikan modal Allah memasukkan dia ke dalam surga. Untuk yang kedua, saya juga mengajarkan wajibat pada kelompok rombongan keranda yang bawa jenazah yang kedua. Kenapa saya mengatakan wajibat? Yaitu wajibat lahunnar, wajib masuk ke dalam neraka. Kenapa Pak masuk dalam neraka? Karena dalam kehidupan sehari-harinya, saudaranya, lingkungannya, temannya, sanak saudaranya, handetolannya, mereka tidak nyaman, tidak senang ketika berada di sisi orang tersebut. Kenapa? Karena selalu melakukan kejelekan-kejelekan. Demikianlah 3 hal yang membuat kita tenang, yaitu yang pertama, bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, ketika kita melakukan kejelekan, sertailah dengan melakukan kebaikan. Dengan kebaikan itu, insya Allah akan menghapus kejelekan kita. Yang ketiga adalah ketika kita hidup bersama masyarakat, berbuat baiklah, berakhlakul karimah, karena akhlakul karimah ini bisa mengantar kita masuk ke dalam surga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nano nenek. No, internalin teh.